Selamat pagi. Pagi. Bapak mau dengar semangat paginya kembali. Selamat pagi. Pagi. Nah, seperti itu semangat paginya ya. Jadi pagi-pagi harus semangat. Sudah mandi semuanya? Ya. Ada yang tidak mandi hari ini? Ada. Ya, harus mandi. Kemudian yang kedua, wajib juga dilakukan pada saat pagi hari, yaitu makan atau sarapan ya. Siapa yang tadi pagi sarapan? Angkat tangan. Yang tidak sarapan? Nah, kelihatan ya. Jadi pagi harus sarapan supaya tenaganya tetap ada, segar, kemudian bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Ya, selain sarapan pagi juga harus banyak minum air putih supaya asupan oksigen ke otak bertambah. Maka kalian akan tetap segar. Ya. Nah, itu pesan Bapak ya. Ingat ya, untuk pertemuan berikutnya harus sarapan pagi, harus mandi, banyak minum air putih. Nah, itu ya. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Oke, sesuai cinta, silakan. Nah, untuk berdoa kita berdiri semua. Baik, terima kasih cinta. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran lebih jauh, Bapak mau cek kehadiran kalian dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? 4 orang. Banyak ya. Siapa saja yang tidak masuk? Yang pertama Ahmad Fajar, Pak. Ahmad Fajar, mana Ahmad Fajar? Masih sakit, Pak. Masih sakit ya? Nah, sakit apa? Belum tahu ya. Tapi suratnya ada ya? Baik, jadi meskipun sakit, apapun izin, kegiatan apapun harus buat surat. Baik, Ahmad Fajar masih sakit. Kemudian yang kedua siapa? Nelianti, Pak. Nelianti, kemana Nelianti? Izin, Pak. Izin mana? Ada pesta ulang tahun saya, Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Nelianti izin. Kemudian berikutnya? Matius Galang, Pak. Matius Galang, mana Matius Galang? Sakit, Pak. Apa sakitnya? Demam, Pak. Demam. Nah, kemudian yang keempat? Robin, Pak. Robin, mana Robin? Izin, Pak. Izin mana? Kurang tahu juga, Pak. Kurang tahu ya? Baik, tapi ada suratnya ya? Ya, Pak. Sudah diberikan ke wali kelas? Sudah, baik. Baik, anak hari ini ada 4 orang yang tidak masuk, 2 orang sakit dan 2 orang izin ya. Nah, kita berharap semoga di pertemuan berikutnya nanti mereka saat ini bisa hadir ya bersama kita menerima materi pelajaran. Karena belajar itu penting sekali di masa kalian sekarang ya, apalagi kalian sudah kelas 9. Karena target kalian kelas 9 ini yaitu lulus, bukan lagi naik kelas. Nah, jadi harus sering masuk, rajin masuk, jaga kesehatannya, jangan lupa sarapan ya. Jangan kemana-mana keluyuran karena cuaca kita sekarang tidak baik, ya. Kadang hujan, kadang panas. Nah, oleh sebab itu, Bapak sarankan untuk kalian tetap jaga kesehatan, ya. Belajar yang rajin. Baik anak-anak, untuk meningkatkan semangat kita semua atas kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa ini, ya. Bapak minta kita bersama-sama berdiri menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siap? Ya. Kalau sudah siap, kalau kita semuanya berdiri, simak berdirinya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Karena air kami jaya untuk kemenangannya. Indonesia pusat.
kita, kecintaan kita terhadap tanah air dan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Jadi wajib kiranya setiap pagi di dalam pembelajaran itu kita menyanyikan lagu nasional. Cuma tadi Bapak amati ada 2 orang yang belum siap saat menyanyikan lagu wajib. Adik, ya tangan yang akan media, mana boleh seperti itu ya. Ini lagu kita, jadi kita hormati, kita hargai ya. Kemudian sama juga dengan kamu ya, kita sepeda, jadi tegak, ya tegak kita menyanyikannya. Itu salah satu wujud kebanggaan kita ya terhadap selain nilai ya, nilai dari lagu tersebut juga nilai kebangsaan kita, ya bangsa Indonesia. Ya, itu salah satu wujud kita menghargai perjuangan bangsa Indonesia ya, perjuangan para pahlawan ketika itu ya untuk memerdekakan Indonesia ya. Nah, baik anak-anak, Bapak mau bertanya kepada kalian, siapa yang tadi malam menonton? 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5, 6 orang. Nah, berarti 2 orang tidak nonton televisi ya. Nah, ada 6 orang nonton televisi. Alexander tadi malam nonton apa Alexander? Film apa? Magic. Magic. Oke, jadi materinya akan berkaitan dengan apa yang kalian tonton. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang cerita pendek. Tepatnya kita akan menelaah unsur kebahasaan cerita pendek. Menelaah kebahasaan cerita pendek. Kita sepeda. Mengapa kita belajar cerita pendek? Kita sepeda. Kenapa nggak belajar lainnya? Nah, pakai kamu jawaban kamu. Dengan supaya mengetahui apa itu tentang cerita pendek. Apa ini? Menurut kamu apa ini? Kenapa harus belajar cerita pendek ini? Supaya tahu ini ceritanya. Nah, tidak. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari sebuah cerita pendek, yaitu amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Itu yang paling penting ya. Ada pesan kan? Sama halnya cerita yang ditonton oleh Alexander dan kalian tadi. Ada nilai yang terkandung di dalamnya. Contoh, Aisyah dengan Kevin berantem. Ya, berarti amanatnya jangan berkelahi sesama teman kalian. Itu pesan yang disampaikan oleh penulis cerita kepada pembaca atau penyimaknya. Jadi tugasnya kalian hari ini menjadi seorang polisi kembali. Tugas kalian memeriksa, menyelidiki cerita pendek. Apa yang diselidiki? Kebahasaannya. Itu tujuan belajar kita hari ini ya. Kalian menyelidiki kebahasaan teks cerita pendek. Ya, melalui diskusi, kemudian langkah pembelajarannya nanti Bapak akan bagikan kalian ke dalam 3 kelompok karena jumlah kita ini ada 12 ya. Kemudian pembagian kelompoknya berdasarkan nomor urut absen. Nanti Bapak bacakan. Sebelum Bapak bagikan kelompok, mejanya sudah harus disusun. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, nanti kita berikan nama setiap kelompoknya. Setelah itu baru kalian berdiskusi, Bapak bagikan LKPD-nya, Bapak bagikan, kita pakai apa namanya? Kertas manila. Ya. Kalian akan menuangkan hasil diskusi kelompok kalian dalam LKPD, kemudian ditempelkan di kertas manila dan kalian akan menghiasinya menggunakan kertas ori. Baik. Nah itu ya pekerjaan kelompoknya ya. Setelah kalian menghias, kemudian kalian tempelkan. Terus nanti ada nggak tugas untuk yang presentasi? Ada. Bapak minta cuma 1 kelompok dari 3 kelompok ini untuk melakukan presentasi 1 kelompok. Nah kelompok lain bersiap untuk menanggapi atau mengomentari dari segi cara penyampaiannya, kemudian dari segi isinya. Yang memberikan komentar, misalnya kelompok 3 memberikan komentar kepada kelompok 1. Kelompok 3 dari 4 kelompok itu, anggota kelompoknya akan mendapatkan tambahan poin. Setuju? Setuju. Yang Bapak nilai hari ini yaitu 1 nilai pengetahuan,
Jadi penilaian pengetahuan ini berdasarkan KKPD yang isinya ya. Yang kedua yang akan Bapak nilai yaitu nilai sikap kalian pada saat kalian berdiskusi. Nilai sikapnya ada yang jujur, tanggung jawab, kemudian disiplin, kemudian bekerja sama tidak dalam kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa. Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bapak beri kesempatan. Ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran kita hari ini? Hah? Tidak ada ya? Baik, tidak ada. Jadi model pembelajaran kita pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL. Oh, ini PBL. Atau seingat apa itu problem based learning. Jadi kita belajar berbasis masalah. Nanti memberikan masalah untuk kalian berupa teks cerpen yang harus kalian telaah berdasarkan unsur kebahasaannya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Baik, sudah siap? Ya. Baik, kalau sudah siap, Bapak mau kalian menyimak satu contoh video cerpen. Nanti Bapak akan tanyakan ya. Simak videonya. Di sebuah desa ada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Setelah melahirkan, ibu itu ingin melihat keadaan bayinya. Bisakah saya melihat bayi saya? Pinta sang ibu kepada bidan. Namun, ketika gendongan berpindah tangan, dan ia membuka selimut yang membungkus wajah bayi itu, si ibu ini terlihat menahan napasnya. Ternyata bayi perempuan yang dilahirkannya tidak lahir dengan sempurna, melainkan lahir tanpa kedua daun telinga. Seiring berjalannya waktu, kini anak perempuan itu tumbuh dewasa dengan kekurangan yang dimilikinya. Kini anak perempuan itu selalu saja diejek karena tidak memiliki kedua daun telinga. Akan tetapi, dengan kasih sayang dan dukungan dari orang tuanya, meski memiliki kekurangan, ia tumbuh menjadi wanita cantik dan cerdas. Suatu hari, ayah anak tersebut bertemu dengan seorang dokter yang bisa mencabut telinga. Saya percaya bisa memindahkan sepasang telinga untuk putri bapak, tetapi harus ada yang mau mendonorkan telinganya, kata si dokter. Maka orang tua anak perempuan itu mulai mencari-cari siapa yang akan mendonorkan telinganya. Beberapa bulan berlalu, dan tiba mereka mengambil anak perempuan itu. Nah, seorang yang tak ingin dikenal telah mendonorkan telinganya padamu. Kami harus segera mengirim ke rumah sakit untuk dilakukan operasi, kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Ia pun terlihat seperti lahir kembali. Wajahnya yang cantik, ditambah sekarang ia telah memiliki kedua daun telinga, membuatnya terlihat semakin cantik. Beberapa waktu kemudian, ia pun menikah dengan seorang lelaki tampan dan terhormat yang sangat mencintainya. Ia lantas menemui ayahnya. Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan semuanya padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku belum sama sekali membalasnya. Ayahnya menjawab, ayah yakin kamu tak bisa membalas kebaikan hati orang itu. Setelah berdiam-diri beberapa saat, ayahnya melanjutkan, sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui rahasia ini. Tahun berganti tahun, kedua orang tua perempuan itu tetap menyimpan rahasia.
Hingga suatu hari, tibalah saat yang nanti kembali keluarga tersebut. Pada hari itu, ayah dan anak itu berdiri di samping tepi jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan dan lembut, ayah memulai lagi jenazah ibunya yang terujung kaku. Sang ayah lantas membacanya sehingga sesuatu mengejutkan si anak perempuan itu terjadi. Ternyata si ibu tidak memiliki kedua daun telinga. Ibu bahkan berkata bahwa ia senang sekali bisa mengerjakan rambutnya, kata si ayah. Melihat kenyataan bahwa telinga ibunya yang diberikan kepada si anak berawal tangisannya. Ia merasa bahwa cinta sejati ibunya yang telah membuat dia bisa seperti saat ini. Cinta dan pengorbanan seorang ibu adalah wujud sebuah cinta sejati yang tak bisa dinilai dan tergantikan. Karena itu, sebagai seorang anak, jangan pernah melupakan jasa seorang ibu. Sebab apa yang telah kita lakukan pastilah tak sebanding dengan cinta dan ketulusannya membesarkan, mendidik, dan merawat kita hingga menjadi seperti sekarang. Jadikan ibu kita sebagai suri teladan untuk terus berbagi kebaikan. Jadikan beliau sebagai panutan yang harus selalu diberikan penghormatan. Sebab dengan perhatian dan pemberian kasih sayang kembali kepada ibu, kita akan menemukan cinta, penuh ketulusan, dan keikhlasan yang akan melindungi kita menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidup. Sudah menyimak semuanya? Ya, Bapak lihat ada beberapa dari teman kalian ini matanya berkaca-kaca gitu. Ya. Bagaimana ceritanya tadi? Sedih. Ya. Tadi Bapak lihat Andi juga ikut menjiwai ya ceritanya ya. Menjiwai, kemudian sedikit berkaca-kaca. Bapak mau tanya yang ini, bagaimana perasaan Andi? Mengapa sedih Andi? Enggak apa cerita Bapak. Enggak apa Andi. Iya. Terus, ya, Andinya ya, haru ya, sedih ya. Nah, tadi ceritanya tentang apa? Pengorbanan seorang ibu ya. Nah, jadi apakah ibu kalian pada saat ini sudah tiada atau yang masih ada, sayangilah ibu kalian ya. Ya sayangi dan doakan ibu kalian. Ya, tetap semangat ya. Nah, baik anak. Jadi tadi adalah satu contoh cerita pendek ya, yang disajikan dalam bentuk video ya. Kemudian Bapak tanya ini, ceritanya menarik atau tidak? Menarik ya. Nah, kemudian bahasa yang digunakan bagus atau tidak? Nah, mudah dipahami atau tidak? Mudah ya. Nah, mudah dipahami. Atau ada di antara kalian yang belum paham tentang ceritanya Adil? Bagaimana Adil? Mudah dipahami tidak Adil? Mudah. Nah, mudahnya menurut kamu tadi ada kata yang membuat kamu sedih tidak? Ada. Apa itu Adil? Apa tadi yang membuat kamu sedih? Tidak apa salah, ayo menurut kamu saja. Seperti apa Adil? Adil masih berpikir. Ada yang mau jawab dulu? Jawab, silakan. Bagian terakhir. Kenapa bagian terakhirnya? Apa yang dikorbankan oleh ibunya? Mana daun telinga? Bapak melihat daun telinga kalian yang mana? Daun telinga, ya betul ya. Ibunya berkorban karena anak ini lahir dalam keadaan cacat, yang tidak punya daun telinga. Jadi masih kecil, diejek oleh teman-temannya, ya. Tapi anaknya pintar, cantik. Begitu sudah dewasa, ibunya pun mengorbankan daun telinganya untuk anaknya. Nah, nilai moralnya adalah
kalian yang masih memiliki ibu sampai saat ini, saya ibu kalian. Karena kalian terlahir dari seorang ibu. Ya. Nah, mengenai pembahasan tadi disusun dengan baik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian kalian pun dengan mudah memahaminya. Itu yang paling penting dan poin penting ya. Baik, anak-anak, saya mau menjelaskan tentang materi ya. Tadi yang akan kita pelajari, kemudian nanti akan Bapak kaitkan dengan tugas yang harus kalian penuhi dalam pembelajaran hari ini. Mari kita simak dulu ya. Baik, untuk materi pertama yaitu unsur-unsur teks cerpen. Bapak minta bantu baca Laura Bella. Silakan buat Bella. Unsur-unsur teks cerpen. 1. Tema, yaitu pokok pembicaraan suatu teks. 2. Amanat, yaitu pesan atau nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam suatu cerpen. 3. Alur, yaitu kepala pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. 4. Penokohan, yaitu cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh. Latar, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa. 6. Sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan cerita. 7. Gaya bahasa, berfungsi menciptakan suatu nada atau suasana tertentu yang mampu memperlihatkan hubungan atau interaksi antar sesama tokoh. Baik, terima kasih Laura Bella ya. Jadi yang perlu kita pelajari pertama sebelum kita masuk pada aspek kebahasaan teks cerpen, yaitu unsur-unsurnya dulu. Di dalam cerita pendek, boleh dicatat ya. Di dalam cerita pendek itu ada dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur-unsur itu yang pertama tema. Tema itu ide. Sebelum cerita itu jadi buku, jadi harus ada idenya, gagasannya dulu. Mau buat apa? Ya setelah tema baru diturunkan menjadi judul. Ya. Yang kedua amanat. Nah, sebuah cerita, baik itu cerita pendek, novel maupun legenda, cerita rakyat dan sebagainya ya, itu memiliki pesan moral. Pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita kepada pembacanya. Yang ketiga, alur. Alur itu rangkaian peristiwanya. Nah, dalam cerita tadi, cerpen yang sudah kalian tonton, itu menggunakan alur maju. Ya, cerita dari awal, cerita seorang anak dilahirkan tanpa daun telinga, sampai akhirnya cerita itu menyedihkan karena ibunya mengorbankan daun telinga. Nah, kemudian yang keempat, penokohan. Penokohan itu cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Karakter tokoh itu sifat tokoh ya, sifat tokoh. Ada sifat baik, ada sifat tidak baik. Ya. Sifat baik biasanya disebut dengan sifat protagonis. Sifat yang tidak baik disebut dengan sifat antagonis. Ya. Yang kelima, latar. Latar itu ada 3. Latar tempat di mana kejadian itu terjadi, itu latar tempat. Yang kedua, latar waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Dan yang ketiga, latar suasana. Suasana yang tergambar dalam cerita tadi apa? Sedih, harum. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang ini cara pengarang menggambarkan cerita tersebut. Ya, tadi di dalam cerita pendek yang kalian tonton ada tidak nama tokohnya? Disebutkan tidak nama tokohnya? Tidak. Nama, tidak ya. Dia menggunakan kata aku, ya, ibuku. Nah, itu adalah pengarang menggunakan sudut pandang. Sudut pandang itu ada 3. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang itu ya. Jadi sudut pandang orang pertama, aku, saya. Sudut pandang orang kedua, kamu, kau. Dan sudut pandang orang ketiga, dia, kalian. Nah, tadi pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku, tanpa menyebutkan nama tokoh. Tahu ya nama tokoh ya? Laura itu nama tokoh, Alexander itu nama tokoh, Adil itu nama tokoh. Tapi kalau di dalam cerita pendek itu tidak nama tokoh, berarti pengarang menggunakan sudut pandang. Kemudian yang terakhir, 7, gaya bahasa. Biasanya disebut dengan majas. Gitu. Supaya sebuah cerita, dalam puisi sering kita lihat yang majas ya, atau bahasa kias ya.
supaya ceritanya semakin menarik, puisinya semakin menarik. Di dalam cerpen juga sama, ada gaya bahasanya, ada majas yang digunakan oleh penulis cerita supaya ceritanya semakin menarik, kemudian menyentuh kalbu pendengarnya atau pembacanya, sehingga tidak heran ketika kalian dengar tadi atau membaca ceritanya, kalian pun ikut sedih. Kalau tadi beberapa orang makanya berkaca-kaca mau nangis tapi malu, tidak apa-apa ya, itu menghayati ya cerita. Nah seperti itu ya anak-anak ya. Nah baik, yang kedua, Bapak minta bantu baca suara nyaring ya, laki-laki Alexander. Struktur teks cerpen. 1. Orientasi. Berisi kenalan tokoh, latar, ataupun unsur-unsur cerita lainnya dalam teks cerita pendek. Umumnya penulis langsung mengenalkan masalah yang dialami tokoh utamanya. Baik, terima kasih Alex ya. Jadi yang pertama, struktur teks cerpen. Mengapa kita belajar seperti ini tentang struktur ya? Sebuah cerpen itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya harus ada fondasi, sama halnya yang kita pelajari beberapa waktu lalu tentang konteks pidato. Tidak bisa langsung jadi, tidak bisa disusun sembarangan gitu. Jadi harus ada strukturnya, fondasinya. Struktur itu termasuk urutannya. Jadi langkah-langkah membuat kerangkanya gitu. Kalian membuat kerangka teks cerpen berdasarkan struktur. Yang pertama, orientasi. Pengenalan tokohnya dulu. Ini cerita yang kalian tonton disebutkan tidak? Ada tokohnya si Aku itu. Tadi tokoh si Aku itu terlahir dari siapa? Seorang ibu. Bagaimana kata tokohnya? Cacat. Apa yang cacat? Ya, tidak memiliki daun dari telinga. Nah, itu masih pengenalan tokohnya. Kemudian latar, disampaikan tidak? Latar tadi. Di sebuah rumah latar ya. Latar itu ada 3 tadi. Ada tempat, waktu, suasana. Kemudian di orientasi juga disampaikan unsur-unsur lainnya. Misalnya kalian mau menyampaikan karakter tokohnya, sifat tokohnya disampaikan di situ. Itu masih di bagian awal. Kalau kalian membuat kerangka teks cerpen ya, disampaikan di bagian bawah. Nah, kedua, ada komplikasi. Bapak minta Mumun dibaca dengan nyaring Mumun. Berupa cerita yang berisi sebab akibat dari adanya masalah yang dialami tokoh utama. Akibat itu dapat berupa konflik atau bertentangan pada dari tokoh itu sendiri. Konflik batin atau reaksi dari tokoh lain. Baik, terima kasih Mumun. Kita belajar lagi baca Mumun. Ya. Yang kedua, struktur teks cerpen ini ada komplikasi, konflik. Nah, diambil dari kata konflik. Konflik itu pertikaian, ya, perkelahian, pertentangan. Ya. Baru muncul ini masalahnya. Ini masih kenalan. Yang kedua baru muncul masalah. Muncul masalah, kemudian sampai pada masalah terjadilah pertikaian. Pertikaian itu bukan perkelahian ya, tetapi seperti yang terjadi tadi. Si anak dan cerita tadi ya merasa bahwa dia harus mengenal siapa yang menyumbangkan daun telinganya. Itu konfliknya. Nah itu konfliknya. Nah dia harus ketemu nih dengan orangnya. Nah komunikasi juga biasanya sampai pada tahap puncak. Ya puncak. Nah, disebut dengan klimaks. Jadi puncak masalahnya apa, pertikaiannya apa. Sebuah cerita harus ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, tidak ada permasalahan di dalamnya, maka cerita tersebut tidak akan menarik. Jadi harus ada komunikasi. Baik, yang ketiga Bapak minta tolong Andini silakan dibacakan. Resolusi, yaitu menceritakan penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Baik, resolusi diambil dari kata solusi. Berarti menyelesaikan permasalahan. Apa permasalahannya? Yaitu permasalahan yang dialami di komunikasi tadi, kemudian harus tuntas di bagian solusi atau resolusi. Bisa dipahami urutan ini? Bisa ya. Nah, nanti pada saat membuat kerangka teks cerpen kita akan dalami lebih lanjut. Baik, untuk materi ketiga, Bapak minta tolong bacakan Anita Sophia, suaranya lebih keras. Kaidah pembacaan teks cerita pendek. 1. Menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, seperti sore, awal bulan ini, akhirnya saat, kemudian
tiba-tiba. Baik, terima kasih Anita Supira. Kata-kata itu apabila dalam cerita pendek ada seperti sore tadi, nah, berarti itu gunakan urutan waktu. Baik, yang kedua, Adil silakan dibaca ayat bahasan teks cerita pendek. Dua, menggunakan kata kerja tindakan seperti menjawab, mengurus, mengatur, Mengantar, mengasuh, mengambil, mengajak, menyuruh, memandang. baik, terima kasih Adil. Nanti latihan baca lagi ya filmnya. Yang kedua, kaidah bahasan teks cerita pendek itu menggunakan kata kerja tindakan, tindak. Artinya perlakuan ya, melakukan sesuatu. Apabila ada kata menjawab, itu merupakan tindakan jawab. Tindakan ya, melakukan sesuatu. Oke, yang ketiga, Bapak minta bantu baca ini. 3. Menggunakan kata kerja mental dan menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan pada tokohnya. Misalnya, mengangguk, tersenyum, mengecewakan, menyenangkan, menatap lembut, menghela nafas. Baik, terima kasih Nining ya. Yang ketiga, kaidah pembahasan teks cerita pendek itu menggunakan kata kerja mental. Apabila ada kata-kata seperti mengangguk-angguk, tahu mengangguk-angguk? Bagaimana mengangguk Bapak lihat? Nah, yang ini mengangguk ya. Kalau menggeleng-geleng, nah itu kata kerja mental. Kemudian tersenyum. Siapa yang tidak pernah tersenyum? Bisa ya tersenyum semua ya? Tersenyum dan tertawa sama atau beda? Beda. Kalau tertawa itu kelihatan gigi, kalau tersenyum tidak kelihatan gigi, ya tidak bersuara. Nah, itu ya. Kemudian ada mengecewakan, kecewa ya. Pernah merasakan kecewa? Pasti pernah ya. Apalagi kalau hal yang kita lakukan tidak tercapai. Kemudian menghela nafas, menghela nafas. Kalau menarik nafas seperti apa? Menghela. Nah, ya, menghela nafas. Nah, itu merupakan kaidah kebahasaan nomor 3 menggunakan kata kerja mental. Yang keempat, Bapak minta tolong baca Laura Bella. 4. Menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat seorang tokoh seperti sedih, gelisah, penakut, bersabar. Nah, ya, apabila ada kata-kata penakut, kemudian sedih, gelisah, bersabar atau sabar, itu merupakan kata kerja yang menggambarkan sifat atau watak dari si tokoh. Nah, itu merupakan kaidah kebahasaan juga. Yang kelima, Bapak minta bantu baca Laurentina Biara. 5. Menggunakan dialog sebagai gambaran atas percakapan yang terjadi antar tokoh. Baik, terima kasih Laurentina Biara ya. Jadi menggunakan dialog di dalam cerpen juga ada dialog selain di dalam drama. Kalau drama jelas yaitu percakapan antar tokoh yang ditandai dengan tanda petik 2. Tahu tanda petik 2? Ya, tanda petik 1 ada, tanda petik 2 juga ada. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian itu tanda petik 2. Diapit oleh tanda petik 2, berarti itu disebut dengan dialog atau percakapan secara langsung. Paham? Baik, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah cukup paham ya? Sudah cukup paham? Adil, sudah paham Adil? Sudah ya? Baik, untuk lebih paham lagi, nanti kita akan bagikan dalam kelompok. Tapi sebelumnya, silakan amati kecuali 1 cerpen. Kemudian nanti cerpen tersebut sudah dituangkan dalam bentuk teks cerita pendek. Tugas kalian yaitu menelaah pembahasannya. Sambil berdiskusi kelompok, Bapak akan bimbing. Silakan diamati kembali. Aku dan Mimpiku, karya Tantri. Aku berusaha tersenyum padanya. Dia adikku. Aku menyuruhnya tidur dan aku pergi mencari makanan untuknya. Mata buatnya memandangku sering. Seandainya saja dia tumbuh seperti anak-anak yang lain, dia pasti akan menjadi yang tercantik di antara yang lain. Tiba-tiba ia memelukku erat sekali.
Mengapa tiba-tiba aku tak ingin meninggalkannya? Dia tersenyum menggemaskan. Saat dia bicara, aku hanya mengangguk saja. Bicaranya mulai aneh-aneh. Pasti karena lapar. Aku meninggalkannya untuk mencari sesuatu yang dapat kami makan di tong sampah. Itulah makanan kami sehari-hari. Sisa-sisa makanan yang sebenarnya lebih layak untuk seekor kucing. Bahkan, mungkin makanan untuk peliharaan tikus-tikus itu lebih nikmat dari makanan kami. Kaki kurusku mulai tak tahan menyangga tubuh keringku sendiri. Begitu tamakkah mereka hingga tak menyisakan sesuap nasi pun untuk kami. Aku terduduk lemah. Bagaimana keadaanmu, adikku? Bersabarlah, kakak pasti akan pulang membawakanmu sesuap nasi. Tak terasa, air mataku bergulir. Haruskah aku menangis? Tentu saja tidak. Sampai kapanpun aku tak akan pernah menangis pada siapapun. Tiba-tiba, sebuah tangan lembut menepuk bahuku pelan. Wajahnya penuh kedamaian. Senyumnya begitu lembut. Kerudung panjangnya berkibar di tiup angin malam. Ibu, tiba-tiba aku teringat akannya. Dia bertanya, malam-malam seperti ini, kenapa duduk di pinggir jalan sendirian, Dek? Kemudian, aku menjawab, aku mencari makanan untuk adikku, tapi tidak mendapatkannya. Bagaimana aku harus kembali kepadanya? Aku tak mengerti kenapa orang-orang kaya itu begitu tamak, tak pernah memperhatikan kami yang ada di sekitar mereka. Tanpa sadar, aku menumpahkan semua gejolak hatiku padanya. Kemudian, dia mengajakku masuk ke sebuah tempat yang menurutku sangat bagus, seperti masuk ke istana Nabi Sulaiman saja. Ini rumahku, kalau kau lapar datanglah ke sini, ucap seorang ibu tadi. Aku tercengang, benarkah? Aku tidak perlu lagi mengacak-acak tempat sampah. Ternyata masih ada orang sebaik ini di dunia. Kemudian dia menyuruhku pulang untuk berbagi makanan dengan adikku. Aku langsung mengangguk cepat. Tak tahu apa yang harus kukatakan padanya. Terima kasih Tuhan, ternyata kau masih menolongku. Aku berlari bagai kesetanan, tak sabar untuk bertemu adikku. Aku membawa makanan lezat. Adikku pasti menyukainya. Saat ku kembali, ternyata ia masih terlelap tidur. Tak meringkuk seperti biasanya. Dik, bangunlah, ucapku. Tak lama kemudian, aku bertanya-tanya, mengapa dia tak bergerak? Dik, bangunlah, apakah kau tak lapar? Lihatlah, aku membawa banyak makanan lezat. Dia masih tidak bangun. Haruskah aku menyalahkan keadaan? Haruskah aku menyalahkan para tikus berdasi yang telah membuat hidup kami sengsara? Aku terus membangunkan adikku, namun ia tidak mau membuka matanya. Bahkan saat hujan mulai mengguyur tubuh kami, tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku, menyuruhku untuk sholat subuh. Aku membuka mata perlahan. Aku berada di atas kasur hangatku. Kulihat tembok warna biru, belajar buku ruangan dengan buku di atasnya. Ibuku membelaiku lembut. Kau kenapa? Ternyata aku hanya bermimpi. Tak bisa kubayangkan jika aku jadi kenyataan. Kepala ibuku erat. Apakah ada orang yang mengalami hal serupa seperti mimpiku? Dari balik celah, ku menangkap sesosok kecil berpakaian kumal menatap Nana ke dalam rumahku. Kakak negeriku pulih tanpa ada kemiskinan. Terima kasih. Baik, anak-anak. Nanti cerpen ini akan kalian analisis kaidah pembahasan. Teknis pembahasan kelompok, yaitu Bapak akan gunakan sesuai dengan urutan nomor absen kalian.
Setuju? Setuju ya? Baik, Bapak sekarang minta bentuk mejanya untuk kelompok 1 di sebelah sana. Kelompok 2 sana bentuknya. Alur. Lawan. Lorentina Miala. Muhammad Iqbal. Itu kelompok anu, sisanya kelompok gaya bahasa. Sudah? Sudah ya? Kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompoknya alur. Kelompok gaya bahasa. Bapak minta kalian tentu 1 orang menjadi ketua kelompok. Siapa kelompok? Sudah? Kelompok 5. Jadi kelompok 4. Ini kelompok kedua, kelompok alur, siapa kelompok? Bella. Kelompok 3, kelompok gaya bahasa, siapa kelompok? Siswa. Baik, untuk kelompok silakan ke depan mengambil bahan dan alatnya. Silakan. Ayo. Belum, kita akan bagikan semua. Dari belah. Kemudian kertas origaminya, guntingnya boleh pilih. Kemudian bahannya warna apa? Ada 3 warna, pink, putih, dan biru. Oke. Kelompok tema warna biru, silakan kembali tempat dan spidol. Berikutnya pink. Kelompok gaya bahasa, pilih warna pink, spidolnya. Kemudian kelompok alur, putih atau warna putih. Warna putih. Silakan kembali kelompoknya ya. Diskusikan dan baca petunjuknya dulu. Bacakan petunjuknya dulu. Supaya jelas seperti ini, supaya jelas satu orang membacakan petunjuknya, satu orang ya membacakan petunjuknya. Itu kelompok boleh bacakan. Dan satu orang membaca petunjuknya, ya. Silakan sekarang. Ada kesulitan? Belum ya? Belum ketemu ya? Oke, silakan dibaca dulu. Ayo, waktunya 30 menit terus berjalan. 30 menit ya. Yang menyatakan urutan waktu, nah ditandai boleh. Tandai ya. Kalau ada pensil pakai pensil. Kalau pakai pulpen ditandai. Kalau sudah merasa itu jawabannya langsung salin ke PPD, ya. Nah, di poin pertama ini kan tulisan ya. Kemudian baru salin. Jadi kebahasan ada 5 kan? Ada 5. Dulu apa ciri kebahasan pertama? Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Kemudian baru jawabannya. Ya, diskusikan jawabannya. Dan terakhir dia tuliskan dulu. Kemudian kata-kata yang terdapat di dalam cerpen ini salin kembali. Nah, misalkan 3, temukan 3 jawaban dari 5 di sini. Ya.
dulu, dibaca dulu apa soalnya. Kemudian tiba-tiba kemudian nomor 2 nomor 1 tadi Memang jawabannya kalau saya tidak masalah. Tidak masalah. Gimana? Kelompok gaya bahasa sudah bergaya-gaya tidak? Sudah. Nah, Bapak minta setiap kelompok kalau sudah merasa hasil diskusinya sudah benar, sudah ketemu jawabannya, silakan tuangkan ke LKPD ya. Langsung tulis di LKPD-nya. Kalau belum atau perlu didiskusikan lagi, dulu salin dulu di kertas lain ya, sebelum dituangkan di LKPD. Baik, silakan ayo, waktu terus berjalan. Nah, sudah ada diskusi ya. Ya. Sampai mana ketiknya dibuat. Ingat ya, kunci dari dialog ada ketik. Dialog dulu ya. Ingat ya, kunci ada dari dialog ada ketik. Kalau sudah masuk itu sudah. Nah, kalau itu sudah masuk ya. Sudah tahu? Bapak tidak akan bantu jawaban ya, tapi cara. Ini tulis satu ciri kebahasan. Mana ciri kebahasan? Ada berapa? Satu apa kalimat? Dua apa kalimat? Tiga apa kalimat? Iya. Tulis di sini saya dulu. Kalau satu, contoh ya, menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Kata-kata urutan waktu. Kedua, apa itu? Kata kerja tim, tindakan. Ketiga, baru jawabannya berdasarkan dari cerpen yang kalian telah. Nah, oke, silakan. Tulis dulu yang bisa. Supaya cepat. Nah, satunya apa? Keduanya apa? Ketiga baru apa? Kemudian dia. Ini bracket yang kelima. Ya, enggak. Tulis dulu bagian ini. Di ciri kebahasan ini. Oke, silakan. Waktu terus berjalan. Ya, semuanya bisa bagi kita sebelum masuk ke ini dari mana? Nanti ada tugasnya di situ, ada yang belakang kan gitu. Ini sudah ada yang untuk analisis atau analisis. Oke, silakan. Lanjut. Ya. Urutan waktu. Ada tidak? Minimal 3 kata ya.
jawaban ini ya tentang ini dari ceritanya kalian alamat ya judul yang kalian sendiri ya paham ya kemudian selain kata itu ya selain kata itu juga kata lain yang mendekati kata itu yang mirip maknanya itu termasuk urutan waktu. Oke, sudah dapat ya? Sepakat nih? Kata, ingat ya, kata kalimat tidak ya. Kalau kalimat kan panjang. Kata. Coba nih. Nah, gitu. Bisa dipahami? Enggak kan? Nah, ini agak panjang di bagian yang dialog. Oke, lanjut. Ayo ya. Kelompok alur sudah selesai. Jangan dulu membuat dia salah. Jangan dibongkar itu salah. Oke? Ya, nanti menghiasnya. Prosesnya masih panjang. Kita masih diskusikan dulu, nanti baru presentasi. Nah, oke. Jadi simpan dulu lagi. Kita lihat ya. Kalau message credential bagus. Bisa. Ini habis. Bagi ganti. Kalau sudah merasa yakin, ini juga lanjut ya. Kalau sudah merasa yakin, panjang. Yang dialognya kan, itu perlu tiga kali tiga tandai, tapi cepat. Ini kelompok alur sudah menurut saya. Kelompok alur sudah menurut saya. Ini pun sudah dialami. Kalau sudah merasa cukup, lagi. Waktu 13 menit lagi. Nah, jalan ya. Satu kata yang diambil kata. Selesai nomor satu udah, lanjut nomor dua. Nomor 5 sudah selesai ya, berarti 3 soal lagi. 3 soal lagi. Yang diingatkan, baik silakan. Ingat ya kata ya, kecuali dialog. Jadi kata yang satu. Ya satu. Ini buat satu nih. Nah, yang buatnya apa lagi? Dia lupa kan? Ada. Oke, silakan. Ya. Jadi tidak kurang kemudian.
sip, mantap ini. Tulis yang ini lagi lagi. Ya. Dari satu lagi. Ah, boleh kita ini boleh. Nomor 2, kata kerja tindakan. Apa? Sebut. Ayo. Jangan malu. Mengikuti kita lah. Kalau perlu sendiri. Kata ya, ingat ya. Sama halnya dengan nomor 1. Kata, bukan kalimat. Beda dengan dialog. Kalau dialog kalimat. Nah, ya diambil oleh tanda petik. Tindakan. Tindakan ya, melakukan sesuatu. Kan dikatakan situ yang melakukan sesuatu. Maknanya melakukan sesuatu. Tindakan kan melakukan sesuatu. Apa melakukan? Bertulis. Itu ya tindakan paling banyak. Apa? Coba tunjukkan. Menurut kalian. Coba tunjukkan apa yang merupakan kata kerja tindakan. Tulis satu. Ingat ya, seseorang melakukan sesuatu. Tindakan ya, tindakan. Untuk apa tuh Bapak? Yang ini kan mengajak berarti tindakan untuk melakukan nah, kita melakukan ada oh iya tindakan untuk melakukan apa lagi? Satu lagi. Pak, boleh Pak, minimal itu 3. Belum ini. 3 lagi ya. Nah, tindakan. Hah? Oh ya, silakan. Tindakan. Belum ya? Nah, kalau tindakannya seperti satu kata ada. Jadi, mana katanya? Kira-kira. Tindakan ya, melakukan sesuatu. Melakukan, melakukan. Mana? Harus kan? Bukan. Tidak harus awalannya me pun bisa, se pun bisa. Intinya melakukan sesuatu. Sehari-hari kita tindakan. Itu menunjukkan waktu. Sehari-hari ya. Sehari-hari itu waktu. Hei, kenapa ribut kamu? Kita belum ya menghias ya. Kita tunggu satu presentasi, satu kelompok presentasi, ya. Waktunya berakhir. Silakan letakkan pulpennya. Letakkan pulpennya. Jangan tulis. Letakkan pulpennya. Oke, selesai. Tidak apa-apa. Baik, anak-anak, suaranya dengarkan Bapak. Semuanya. Suaranya kita belum bertugas untuk menempelkan ya. Kita masih presentasi, bagian presentasi. Setelah ini Bapak minta kalian menanggapi. Boleh pertanyaan, boleh komentar, ya, boleh saran untuk kelompok alur. Bapak minta tadi sudah ya. Bapak minta kelompok alur sudah siap ya untuk presentasi. Siapa yang presentasi? Laura Bella. Baik, Laura Bella. Supaya dilihat oleh teman-temannya, ambil posisi yang pas. Yang ada di sini. Yang lain silakan buka kursinya, perhatikan dan amati Laura Bella pada saat presentasi. Ayo, Bapak, kemana aja? Jangan saya kritik. Baik, putar ke sini boleh. Baik, semuanya siap program. Baik, kita dengarkan, sunyi, amati, konsentrasi, fokus, kemudian catat. Silakan. Baik.
mengajakku, kedua menyuruhku, ketiga menjawab. 3. Mental terdiri dari 3 bagian. Yang pertama mengangguk, yang kedua tersenyum, yang ketiga lembut. Keempat, keadaan terdiri dari 3, yaitu sedih, 2 bersabar, 3 gelisah. Kelima, dialog. Yang pertama, kau kenapa? Yang kedua, Dik, bangunlah. Yang ketiga, ini rumahku. Kalau kau lapar, datanglah ke sini. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Bila. Bapak minta kelompok lain silakan memberikan tanggapan, pertanyaan, saran, kritik. Yang memberikan tanggapan atau saran kelompoknya ya, akan mendapatkan tambahan poin. Bapak silakan. Siapa bersedia? Oke, silakan. Ini. Saya ini dari kelompok privasi menanggapi kesusahannya saudara. Ya. Pak, Maaf. penyampaiannya terlalu cepat. Kami tidak terima. Penyampaiannya terlalu cepat. Mengapa? Menurut Enggak, kami, belum. Bapak mau tanya dulu ya. Nanti. Mengapa penyampaiannya terlalu cepat? Kami jelaskan. Kan di pas perkenalan nama dan identitas kelompok kita terlalu cepat. Apa yang cepat? Namanya dan ciri kebahasannya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ini, bagaimana kelompok alur? Setuju? kami tidak terima Pak. Tidak terima. Mengapa tidak terima? Kami merasa penyampaian saya ini bagus, sudah cukup jelas, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Iya, baik. Terima kasih ya. Baik. Bagaimana kelompok gaya bahasa? Terima atau tidak? Oke Pak, selesai. Berarti tidak ada apa bantahan lagi ya. Kami menerima ya. Berarti kami yang salah katanya. Baik, berikutnya kelompok lain silakan. Kelompok tema bagaimana? Ada yang ditanyakan dari kelompok alur yang sudah presentasi? Komentar kan tidak hanya melihat kekurangan, kelebihan pun bisa dikomentari, ditanggapi. Yang memberikan tanggapan akan mendapatkan tambahan poin. Meskipun ini tadi salah di kelompoknya, tapi tetap akan mendapatkan poin. Kalau perlu di kelompok ini selain kelompok gaya bahasa ini yang menyampaikan, anggota kelompok lain boleh memberikan tanggapan, tidak masalah. Silakan. Kelompok tema bagaimana? Tidak ada ya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok alur. Silakan duduk. Jelas, intonasinya jelas. Ya. Untuk isi semuanya tepat. Dari kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kaidah kebahasaan urutan waktu sampai kaidah kebahasaan dialog. Ya. Nah, untuk itu Bapak minta supaya nanti kelompok lain bisa melihat hasil pekerjaan dari kelompok alur. Bapak minta kalian segera menghias KPD-nya. Bapak beri waktu 5 menit, cukup tidak? Dimulai dari sekarang, silakan. Ayo. Nah, ada yang di belakang. Ya, waktu sudah berjalan, silakan mau mengikuti gambar, silakan. Waduh, panjang. Jadi nggak usah nanya. Nanti nanti kayak berapa nanti? Ya, tugasnya. Tiga halaman ini. Ini dia. 3 halaman ini ya. Ini bagi tugas sekolah nih, bagi tugas ada yang suka potong, ada yang suka gambar. Ini potongnya 2, gambar 1, nempel 1, oke. Mantap. 3 menit lagi. Seperti ini boleh. Tergantung kreasi kalian lagi.
Ini pasti kembali ke Iqbal Sabiudin, ada di depan gambar, ada di depan Ekel. Ini sudah pas ya. Ya mulia, jangan ngomong. Lebar. Untuk yang melebar nanti di sini ya. Di sini ya lebar. Untuk yang memanjang sana ya nanti kalian. Ada di sini di dalam. Oh, ini harus di anda ya kalau tinggal satu orang itu ya. Satu orang ini. Ayo, mantap. Ini kompak ini. Ini rapi nih, karena itu salah tinggal dari giring. Nah, setelah tinggal lagi, satu orang. Dua orang lah tinggalnya, satu orang penting, satu orang ini menulis. Bunga segi empat. Ini bunga segi empat. Ya di mana? Sudah? Ini sudah siap ya. Ini sudah lepaskan dan tempelkan kelompok kalian yang nomor 1 ini. Ini masih nggak? Oke, silakan dulu. Kelompok Emma dan Muhammad dulu. Oh, ini kelompok alur ini. Silakan.
Baik, silakan duduk. Duduk ya. Gimana Pak? Ah, gitu. Iya, Warnanya pink juga. Tidak-tidaknya. Nanti diperbaiki lagi setelah pembelajaran selesai ya. Baik, semuanya duduk. Bapak minta semuanya bangun. Biar pembelajarannya dibaca dan diamati ya. Silakan, ayo. Bapak beri waktu 1 menit. 1 menit. Hasilnya, isinya juga dilihat, didapati. Sudah? Nah, bapak mau tanya, mana yang lebih menarik karya cantik? Mana yang lebih? Hah? Iya, kan? Kau ini kita lah. Anissa, enggak apa-apa kalau yang juga. Yang cantik Anissa katanya. Sudah yang mati? Mana yang paling menarik? Bapak minta kelompok ini. Kelompok tema, mana yang menarik? Kelompok tema. Hah? Kalau bapak enggak, kelompok saya pak. Sudah dilihat isinya semua? Sudah ya? Baik, karena kita duduk dengan bapak. Ya, jadi seperti inilah pembelajaran kita ya. Pembelajaran berbasis masalah. Sudah nanti biarkan saja dulu. Biarkan saja. Ya, nanti baru kita bahas ya. Setelah pembelajaran kita. Jadi seperti inilah pembelajaran kita berbasis masalah ya. Khususnya dalam menelaah kebahasan dalam teks cerita pendek. Ya. Kemudian hasilnya kalian tuangkan ke dalam kertas manila berupa KPD ya, beserta dengan nama kelompok dan cerita pendeknya, kemudian kalian hias. Tadi kita juga mendengarkan atau melihat satu dari antara kelompok ini, ya khususnya teman kalian di kelompok lain ya yang presentasi ya, seperti itu ya. Jadi proses pembelajaran sekarang yaitu diskusi, bekerja sama, itu yang paling penting ya dalam pembelajaran ini. Nah, baik anak-anak, bagaimana pembelajaran ini? Mudah atau susah? Lumayan ya. Lumayannya di waktunya ya, memakan waktu. Terutama di menghias. Ya. Bapak lihat ada lamanya di menghias, ya di menghias atau menyajikan hasil karyanya di dinding kelas itu. Ya. Kemudian diskusinya lama pada saat menelaah teks cerpen ya, karena teks cerpen itu teks yang panjang ya kan, kita harus telah satu-satu. Ya. Kemudian baru dapat hasilnya. Nah, baik anak-anak. Jadi seperti itu pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta setelah ini kalian refleksi pembelajaran. Bapak beri waktu 2 menit cukup atau lebih? Cukup. Cukup atau lebih? 2 menit? Hah? Cukup ya? Itu lebih malah 2 menit. Satu menit ya? Nanti cukup. Hah? 2. Baik, sebelum Bapak berikan refleksi pembelajaran yang sudah Bapak buat di dalam bentuk kertas hari ini, Bapak mau beri nilai, sampaikan nilai ya. Dengarkan baik-baik. Sudah siap? Baik. Untuk kelompok yang mendapatkan nilai pengetahuan yang 100 yaitu kelompok alur, tepuk tangan. Untuk kelompok yang juga mendapatkan nilai 100 karena jawabannya benar, karena ini nilai pengetahuan ya, yaitu kelompok gaya bahasa, tepuk tangan. Dan untuk kelompok yang cukup bagus, kerjasamanya bagus, hanya saja penilaian pengetahuannya masih belum selesai semua, Bapak beri nilai 90, tepuk tangan untuk kelompok tema. Jadi seperti itu pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta kalian merefleksi pembelajaran yang telah kita lakukan. Silakan setiap ketua kelompok untuk ke depan mengambil refleksi pembelajaran. Silakan, maju. Waktunya 2 menit ya, cukup ya.
Sudah. Mari buka. Baik. Di bagian Refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Bapak bacakan. Apa yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Sangat senang sekali. Kalau tanya nih, senang nggak pembelajaran hari ini? Kenapa senangnya? Iya. Iya, satu, menghias. Iya. Mengetahui apa itu cerita pendek. Oke, mengetahui apa itu cerita pendek. Selain itu menghias. Nah, terus menghias kan seru ini. Kalian gunting, kemudian LKPD ya, atau hasil pekerjaan kelompok kalian hias kembali, bisa ditunjukkan di depan teman kalian. Kemudian Bapak, ini Bapak tadi. Bapak mau cek yang pink. Nah, manfaat apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Dapat mengetahui apa itu cerpen. Ya, sama tadi jawaban dari Lorabella ya. Jadi manfaatnya dapat mengetahui apa itu cerita pendek. Kemudian mendapat banyak pengetahuan. Nah, siapa yang menjawab mendapat banyak pengetahuan? Pengetahuan seperti apa itu? Iqbal, pengetahuan yang kamu dapatkan seperti apa Iqbal? Belajar, ya belajar apa hari ini? Belajar cerita pendek. Nah ya, jadi ingat dalam penelaah kebahasaan teks cerita pendek kuncinya ada 5. 1. Memahami kata yang merupakan urutan waktu. Kedua, memahami kata yang merupakan kata kerja tindakan. Ketiga, dalam menelaah kebahasaan juga kita harus memahami kata yang merupakan kata kerja mental. Keempat, dalam menelaah kebahasaan juga kita harus memahami kata keadaan atau yang menunjukkan sifat tokoh. Yang kelima, kita harus memahami juga kebahasaan itu ada yang namanya dialog. Dialog itu ditandai dengan kalimat langsung dan tanda petik 2. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau bisa dipahami seperti pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran kita berikutnya yaitu kita akan membuat kerangka teks cerita pendek. Sampai akhir nanti kalian mampu membuat teks cerita pendek yang baik dan utuh. Kemudian bisa kalian publikasikan. Bisa kalian tempel di sekolah ya, atau dipostkan, dibuat sedemikian rupa di internet supaya bisa dibaca oleh orang lain, dibuat blognya. Nah, boleh ya, boleh. Baik, Bapak kira itu ya yang perlu Bapak sampaikan, yang bisa kita pelajari bersama pada hari ini, khususnya mengenai menelaah kebahasaan teks cerita pendek. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak minta satu orang kembali untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Oh, Adil, silakan Adil. Baik, semuanya berdiri dulu sebelum kita berdoa. Ada sikap berdoanya ya. Baik, silakan. Pelajaran agama muslim, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Adil. Silakan duduk. Nah, anak-anak, seperti itu ya pembelajaran kita, dan terima kasih juga untuk Adil. Hari ini Bapak akhiri dan tutup pembelajarannya dengan selamat siang, salam sehat, tetap jaga kesehatannya ya, dan tetap semangat. Terima kasih.